Yang pertama yang perlu kita pahami, bahwa di antara bagian dari keimanan itu ada dua hal yang harus dijaga. Ada namanya harapan dan ada rasa takut. Ini hubungannya dengan keamanan. Ada harapan dan ada rasa takut. Kalau mau disempurnakan, ada namanya rasa cinta. Jadi itu semua bagian dari keimanan dibangun dari tiga hal itu. Harapan, rasa takut, dan kecintaan. Kenapa orang putus asa? Ini kembali kepada keimanan. Karena rasa takutnya yang dominan. Nah, rasa takutnya yang dominan. Seakan-akan tidak ada lagi harapan. Padahal kalau kita kembali tadi gambarkan dunia itu seperti yang kita gambarkan tadi. Kenapa mesti putus asa? Karena itu salah satu obatnya putus asa, kata para ulama, kalau susah, lihat orang yang lebih susah. Kalau lihat orang lebih susah, pasti dia merasa bahagia. Karena itu nanti penduduk surga kan berderajat-derajat. Penduduk surga yang paling rendah derajatnya, bukan yang sedang atau yang paling tinggi, yang paling rendah derajatnya, yang setengah mati perjuangannya baru bisa masuk surga, itu merasa dia paling tinggi derajatnya. Sementara penduduk neraka yang paling ringan siksaannya merasa dialah yang paling tersiksa. Sebaliknya, ya, yang paling ringan siksaannya kan pamannya Nabi. Disuruh pakai sepatu dari neraka mendidik otaknya. Itu yang paling ringan. Ya, bagaimana kira-kira yang paling berat? Makanya dia merasa yang paling berat siksaannya. Ya, jadi dalam Islam itu tidak ada kamus putus asa. Karena itu kamusnya orang kafir. La yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Tidak berputus asa dari rahmatnya Allah kecuali orang kafir. Jadi tidak boleh orang putus asa. Selama masih hidup. Tadi kita gambarkan Asia dengan segala kemewahannya. Tidak putus asa walaupun dia tidak bisa menampakkan imannya. Ya. Kemudian yang membuat orang putus asa, yaitu kan sebenarnya itu lahir dari persangkaan. Ya, lahir dari persangkaan. Ini yang kasih begini saya, ini yang ambil saya, ini ambil saya. Ya, walaupun memang kenyataannya begitu, seandainya pun dianggap begitu, itu urusan dia dengan Allah. Kalau ada hak kita tidak bisa kita tuntut, nanti Allah akan ganti di hari kemudian. Sama sekarang. Misalnya, yang membuat kaum muslimin seperti sekarang, orang kafir. Diapain terus. Tapi tidak boleh kita putus asa. Karena rumusnya, ya, teorinya, justru semakin ditekan, dizalimi, justru itu nanti menimbulkan kesadaran, menimbulkan kekuatan, menimbulkan harapan yang lebih besar bahwa nanti kita akan menang. Kan rumusnya begitu. Inna ma'al usri yusra.
Bukan inna ma'al yusra yusra. Bukan bersama dengan kemudahan itu kemudahan. Tapi Allah mengatakan bersama kesusahan itu ada kemudahan. Karena tidak pernah bersamaan itu kemudahan dengan kemudahan. Selalu bersamaan dengan kesusahan. Makanya kalau ada orang ingin belajar, ingin pintar, tidak mau susah, tidak akan pintar. Sama kalau ada orang yang berjuang dengan mudah, mudah juga hasil perjuangannya hilang. Karena Allah sudah gambarkan demikian, itu sudah sunnatullahnya. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dan Allah beri harapan, kata para ulama. Kenapa kalimat kesusahannya diulang dengan pakai alif lam? Ya, hampir sama tadi yang kita bahas. Karena kesusahan itu sama. Kesusahan itu sama. Tapi kemudahan itu banyak jalannya. Ya. Supaya orang bersemangat. Banyak jalan untuk keluar dari kesulitan. Sementara kesulitannya diurai ya kembali lagi sama saja. Tidak akan berputar jauh-jauh. Orang karena mengeluh begini, ujung-ujungnya tidak ada uangnya. Ya kan begitu. Kalau anak muda mengeluh mau kawin. Ya kan begitu. Satu. Tapi jalan keluarnya kan banyak. Ya. Jadi harus, kalau orang mukmin harus diseimbangkan antara harapan